bahwa kegiatan malam ini terbuka untuk seluruh warga RW 11 Jabon karena momentum yang sangat baik. Warga RW 11 Dusun Jabon, Desa Mangliawan di tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terpilih sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhir zaman. Amin. Sebelumnya, perkenankan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Untuk membuka kegiatan malam ini akan dibuka oleh Ustadz Ahmad Riyadi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa al-awliya wa syuhada salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Syamlillahi wa lahumul Fatihah. Al-Fatihah teman-teman hajat kita sedaya mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syamlillahi lahumul Fatihah. Sebagai manusia biasa kita tidak luput dari salah dan khilaf. Maka sebagai makhluk sosial, makhluk yang bertetangga, sudah tentunya malam ini kegiatan halal bihalal bisa kita jadikan sebagai momentum untuk saling memaafkan antar sesama tetangga, antar Pak RT dan warganya, Pak RW dan warganya, bahkan Bapak Kepala Desa dengan warganya. Mudah-mudahan kegiatan malam ini yang digagas oleh struktural RT dan RW di lingkungan RW 11 Jabon juga didukung sepenuhnya oleh warga RW 11 Jabon bisa berjalan dengan lancar, hikmah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan kepada Saudara Mujahidin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul dalam acara halal bihalal malam hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Desa Mangliawan, Sekretaris Desa Mangliawan, Kepala BPD Desa Mangliawan, Kepala Dusun Jabon, Ketua RW 11 serta Ketua RT 1, 2, 3, dan 4 yang sudah berkenan hadir di acara halal bihalal malam ini. Saya selaku Ketua Panitia Halal Bihalal merasa sangat bangga dan bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan seluruh tim panitia dalam menyelenggarakan acara hari ini. Yang kami hormati Kepala Dusun yang masih OTW mungkin, yang kami hormati mantan RW 11, yang kami hormati sesepuh
atau tokoh masyarakat RW 11 yang kami hormati Ketua RT 1, 2, 3, dan 4. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dan bertatap muka pada malam hari ini dalam acara halal bihalal. Tujuan diadakannya halal bihalal yang pertama, kami ingin menumbuhkan rasa kebersamaan antara warga dan pengurus RT RW, sehingga kalau kita sudah terjalin chemistry yang baik, kita akan bisa bekerja sama dalam membangun warga di desa Yapon ini. Semoga pada halal bihalal ini menjadikan sesuatu yang positif, sehingga kita bisa menjadi rukun kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اهتز العرش ضربا وازدب شعره وازداد كرسي وهيبته ووقره وامتلأت السماوات أنوارا وتهزت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. ولم تزل عمره ترأى من فضلي وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدع بانطلق بإذن رب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا كأنه بدر في تمامه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله نور فوق نوري أنت يسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kalau hormati Pak RW, Pak RT 1 sampai Pak RT 4. Nggih ya? Nggih. Lepas berarti ya. Untung gak salah. Aku lek salah lah izin ta. Mosok dadi kepala desa ora ro RT ini. Malu ta aku. Untung ro. Disuntik pisan. Duh, muga-muga iki lancar iki. Kok becik nemen ngomong kepala desa sampai
sampai kok ceramah bisa nih lho kok beci. Iki ngirit apa ya apa ceritane iki? Boris. Guys, sing penting seger waras nggih. Orang Pak RT itu, Pak RD itu, krono si komandan di wilayah ini juga Pak Kasun, ada RT dan RW, sampai bubarno halal bihalal, sing gak masuk surga di sini ki pimpinane. Lek kula mbok, lek kula tetep masuk nggih. Iya. Wong-wong jane gak masuk, kula sing masuk nggih. Dadi swarga kula gari dhewe iki ya. Dalam perjalanan hidup itu tidak lupa dan bahkan dilupakan. Ada 3 hal yang paling perlu kulolan panjenengan tanamaken sehingga kulolan panjenengan saged menyadari kadosonan nantinya panjenengan iso lagu di masjid. Syukuri apa yang ada nih lagi. Ini lagu di masjid Pak. 3 hal nopo sih? Sehingga kulolan panjenengan ini saged syukur nrimo opo anane di dalam kehidupan kulolan panjenengan sedaya orang wasno dhuwur tok nggih, ya wasno isor bareng. Yang wasno karep, yang wasno niwonengen nggih. Bae ana tanggane sing kecekluk iku. Basa lurah iki basa apa? Oh kecil ngene. Kok iso? Ini subuh ngrasakno jabon iki. Mbok ngomong lek danante mbok ngomong. Ngomong tok tapi kok iso itu. Pertama, ini serius lagi. Serius nih. Ini ngaji temenan iki. Mbok diake gorowan iki. Anggite lurahe ora pengaji gorowan ngono ta. Ora kate. Pertama iki. Pertama. Koyo iya yo. Kasih ono pertama nih kok yo oh sing nggih kula tak ngadeg nggih. Rasane niku lombo tok keden pen. Suwanu ki loro teh. Tapi gak perlu tambahan nih rumedit lho panjenengan iki kersane paham di dalam kehidupan kulolan panjenengan iki kersane dados wong sing nrimo, wong sing sadar di dalam kehidupan ini bahwa tidak bisa lepas dari 3 hal. Pertama, lho gini saya setuju niki. Kula nekaken nggih, tenan nggih. Mun ditomboki. Nggih. Oke. Pertama, 3 hal. Pertama, jodoh. Mbon ngerti? Jodoh. Ayo suara mangane suarane cemplung anu ki mang cepreng mang. Lan durung duwe jodoh ya ngono malah suarane cempreng. Ora duwe jodoh, lan wis duwe jodoh siji meneh ngorok. Mbon mau pertama jodoh nggih. Terus yang kedua napa? Rezeki. Nggih. Terus yang ketiga napa? Mati. Boleh cekli siji napa wau? Jodoh. Kedua rezeki. Ketiga mati. Nggih. Niki kula lan panjenengan sedaya mboten semer. Mboten semer. Nggih napa mboten? Lek masih ki mang mbok sampean ecer-ecer di kene mbok sampean dagang di kene. Lek gak juduhe wong kene gak mungkin
iso dadi wong kene. Bener mboten? Niki masalah jodoh. Nggih mboten? Ya nggih pun, niku mawon sampai akan nggih. Pun ah. Oh dereng. Dadi ora tepak prediksine wong tuwa. Begitu wis gede rabi ora kok tambah oleh cedhak tambah ado meneh. Dadi duwe anak loro padha adohe kabeh. Dadi saiki ana loro meneh bojo ambek bapak ambek ibuwe. Dadi malih pacaran meneh niki. Kepingine wong tua loro niki gawe anak supaya cedhak tapi ora iso cedhak. Lek karepe wong tuwa iku karepe cedhak cek iso nulungi nanggene wong tuwa, cek iso bantu nanggene boten semerap. Koyok dina iki meneh iki mesti oleh 1 miliar. Kan boten ya? Tibake meneh gak oleh 1 miliar. Ngotot pikirane supaya oleh duit iki opo? Nggih. Sampai direwangi obong-obong dupo. Nggih. Iki supaya meneh iki oleh duit 1 miliar. Diewangi nang dukun. Salah wis pekun dukun. Dukun iku ora napa niku? Ya dek ya kun. Saduk apa iku? Sadek ya pekun. Ku jenenge dukun. Nggih to? Mun ngarepaken dukun. Lah, kaya karepe ngono meneh iku mesti oleh rezeki, tapi kenyataannya gak iso oleh rezeki. Dadi nggih. Nah, dadi sing dikarepno awake dhewe niki mboten semerap. Nggih. Kabeh niku yang menentukan adalah Gusti Allah. Kematian nggih ngaten. Nggih. Kematian nggih ngoten. Kapanpun matinya di mana, pas opo niki kula panjenengan nggih boten semerap. Makane dengan 3 hal ingkang kados mekaten niku kula panjenengan setiap hari kita lakukan. Nggih. Setiap hari kita lakukan berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan siapa-siapa, itu kula lan panjenengan boten semerap. Mohon diberi penjelasan untuk warga RW 11 khususnya dan dusun Jabon umumnya. Untuk yang saya tanyakan Bapak Lurah, sebelumnya kita mohon maaf, kita sebagai warga RW 11 yang saya tanyakan untuk tanah makam, karena mulai saya sejak kecil domisili di Dukuh Jabon. Untuk makam ini di Dukuh Jabon ini sudah penuh rupanya. Mohon kami wakili sebagai warga Jabon supaya diberi kemudahan atau solusi, karena makam di Jabon ini sudah penuh, Bapak Lurah. Ini juga permasalahan juga semua desa, semua dusun ya, semua dusun mulai Kerajaan, Jabon, Kedoyo dan Losoro ini mulai penataan makam. Karena makam ini apalagi di kerajaan. Kalau di Jabon memang ya kemarin sudah saya Pak Kasun sudah saya warning segera mungkin untuk mengumpulkan RT dan RW sedukuh Jabon sama Kedoyo, karena memang keperluan makam ini memang sangat mendesak. Sebelum saya warning ke makam ini, itu sebelumnya itu saya sudah membuat perdes tentang makam, bagaimana
makam ini supaya tidak coro bahasan cegak seperti itu, harus ditata sedemikian rupa, termasuk ya memang ini harus ada rembukan antara RT dan RW, kepala dusun dan tokoh masyarakat untuk penyelesaian makam ini. Tidak bisa di forum seperti ini ya, tidak bisa di forum seperti ini. Yang jelas sudah ada perdesnya, itu tinggal karena skala desa ini sudah membuat perdes, skala desa Mangyawan dan dusun seharusnya menyuplik dari aturan itu dengan kondisi lokal yang ada di dusun masing-masing, seperti itu. Makanya itu yang nanti kita kumpulkan ya Pak RW, Pak Wanto nantinya itu. Terima kasih. Badhe tanglet kula nembe angsal informasi ten mriki wonten salah setunggalipun rondo. Iki mboten gadah penghasilan, nggih mboten nyambut damel. Niku terose dipun survei, lah niku kok terose sugih ngoten nggih. Padahal tiyang niku mboten nyambut damel, mboten gadah pendamelan. Uripe piyambakan. Lah niku ten survei niku kok termasuk golongan tiyang sugih. Sing kula tangletaken sinten sing nyurvei niku saged dibenahi napa mboten. Terus malih niki masalah sing ngriya sing di stempel-stempel niku kan kathah sing gadah. Terus lek gadah sepeda niku nggih penghasilan, nggih termasuk tiyang sugih. Lah niku kok saged angsal bantuan PKH napa niku saged diperbarui napa mboten saged. Lek mboten saged napa nggih kan sami-sami lek ningali enggak griyane nggih sama ten mriki griyane sae-sae terus sepedae nggih kata-kata, tapi sing kathah niku kok mboten tepat sasaran niku menurut kula. Ngoten mawon ingkang saged kula aturaken, kirang lebih kula nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan dulu tentang ini memang berhubungan dengan bantuan ya. Bantuan seringkali tidak tepat sasaran. Desa itu sebenarnya sudah melakukan berbagai macam entah itu survei, entah itu dari RT dan RW, pengajuan, karena dasarnya desa ini lewatnya adalah RT dan RW untuk pengajuan. Nah, itu semua saya lakukan sampai ada namanya penyuluhan untuk pendataan di warga. Itu sudah saya masuk di desa, sudah dimasuk desa. Dan ini seringkali bukan kesalahan dari desa. Desa ini sudah melakukan update siapa yang tidak punya dan siapa yang punya. Ini sudah ketika dimintai di kabupaten itu ya disetorkan yang umpama kata oleh bantuan apa kita setorkan. Ternyata yang muncul bukan orang yang ini yang kita data untuk tahun ini, tetapi yang muncul tetap mulai dulu adalah data yang lama. Akhirnya dampaknya apa? Sampai saat ini dampaknya adalah desa. Dulu ada namanya bantuan BST, ada BLT. Kalau BLT ya BLT ada BLT pusat, itu namanya BST dulu ya. BST itu memang kewenangannya adalah pusat, data dari Kementerian Sosial. Nah, yaitu tetap saya sebenarnya sudah mendata seharusnya orang-orang ini yang
yang dapat. Ternyata dari atas itu bukan orang-orang ini adalah orang-orang yang lama, sehingga dulunya tidak punya, sekarang punya, masih dapat. Dulu ndak punya apa-apa, saiki wis duwe mobil, duwe sepeda, si oleh. Dan ini tidak bisa dialihkan, desa itu, karena itu namanya itu sudah tercantum di database, karena database ini masuk di dinas sosial dan sudah di SK-kan. Ketika di SK-kan dan desa ingin mengalihkan, ini tidak boleh, karena kalau mengalihkan pendanaan ini, katakan BST ya, BST Keuangan Pusat mengalihkan, sebenarnya orang ini ndak boleh, orang ini harus orang ini. Nah, ini kalau desa mengalihkan, maka terkena undang-undang penyalahgunaan kewenangan. Jadi repot, jadi kepala desa repot seperti itu. Contohnya ada BLT. Kalau BLT DD memang dari desa murni. Dulu ada gendala COVID, itu BLT DD itu dana desa loh ya, dana desa. Itu jumlah orang yang dapat 160. Karena sekarang tidak COVID, uang itu untuk perolehan untuk ekonomi, banyak yang aturannya untuk mengentaskan ekonomi. Akhirnya uang itu banyak program di bagaimana masyarakat ini supaya ekonominya bagus, termasuk di Kali Cemplong. Itu adalah saya memberanikan diri penyertaan modal itu sampai 270 juta. Supaya apa? Supaya ada penggerakan ekonomi di lingkungan situ, termasuk Pujasera. Itu juga saya, karena situ lahan tidak dipakai, akhirnya pada waktu itu ada uang di desa, akhirnya saya suruh untuk membangun Pujasera, orang-orang lama. Kalau PKH ini sebenarnya desa cuma pemberian tawan, bukan kewenangan desa, karena sudah ada struktur sendiri, itu dari kecamatan. PKH itu desa cuma diberitahu nama ini yang dapat, sedangkan saya sendiri ya sepintas tahu yang dapat, tapi tidak tahu persis semua, karena banyak juga PKH ini. Jadi mungkin ini memang ya perlu koordinasi Pak RW sama pengurus PKH. PKH di sini gak salah Bu Lili ya, Bu Lili yang tahu, Bu Lili, karena PKH ini adalah dari kecamatan. Iya. Pak dulu kan itu dapat bantuan ya Pak ya, di rumah selalu dapat bantuan Pak. Terus selama beberapa tahun ini nggak dapat Pak, tapi rumah saya kok ditulisi yang itu loh, keluarga prasejahtera, tapi nggak pernah dapat Pak. Jenengan hapus Bu. Lu kok ngono bapaknya ya? Enggak kober ngapus Bu. Lu kamarani Pak bapak wis. Oke, monggo. Wah, iya, dihapus Pak, sudah dihapus sama kakak saya sampean. Soalnya sudah 3 tahun nggak pernah dapat. Nggak masalah perkara nggak dapatnya Pak. Kok ada tulisannya itu loh Pak. Cuma itu. Ya mungkin tinggal koordinasi sama yang dulu memberi dan yang ngecat di sana. Bu Lili ya, Bukan. Bu Lili ya sini ya. Bukan dulu yang ngecat, yang sana loh. RW berapa itu Pak?
Bukan itu Pak, yang teluk Mbak Eni ngomong ini Pak. 13. Mbak Eni bagus. 13. Lah RW 12. Ya mungkin bilang sama PKH-nya. Desa ndak mungkin ndak tahu persis apa itu, tahu-taunya seperti ini Bu. Ya jenengan bilang ke PKH-nya suruh menghapus, itu pasti dihapus. Tuh mungkin dari PKH itu jenengan dulunya mungkin ndak punya, sekarang mungkin standarnya punya, seperti itu mungkin. Alhamdulillah Pak. Ya. Entah di lapangan nggak tahu saya, seperti itu. Yang tahu juga nanti itu RT dan RW-nya juga, seperti Ya. itu. Ya. Karena itu kan dari kelurahan itu dapat brosur dan dapat website buat ngirim dokumennya. Lah, tapi ya mau ngirim ke website itu websitenya selalu tidak bisa. Solusinya gimana Pak? Apa kita langsung ke Dispenduk ke Panjen atau gimana? Terima kasih. Kemarin saya sudah menugaskan 2 orang termasuk staf untuk menghandle mulai KK sampai akte KTP cukup di desa, jadi selesai di desa. Karena sekarang itu kan penggunaan IT, jadi masyarakat begitu mengurus itu kesulitan juga. Monggo masyarakat bisa langsung satu pintu di desa itu ada anak 2, Tika sama Rizky, itu memang saya tugaskan khusus untuk melayani administrasi selesai di desa. Jadi jenengan mboten usah langsung di nang Panjen, cukup di desa. Tinggal tinggal nomor HP di situ. Memang saya tekankan cukup selesai di desa. Cuma itu sabar karena tidak mungkin 1 hari 2 hari jadi, minimal ya 2 minggu seperti itu. Dan jenengan kepingin langsung jadi ya langsung di Panjen seperti itu. Ini juga saya memang ada wacana supaya mempercepat di pelayanan, karena ini juga apa yang disampaikan oleh Mas tadi sudah digital ya. Ini saya inginnya 1 nomor ini ketika masuk di website itu, masuk di link itu, ketika nomor nomor orang ini masuk data itu sehingga punya jawaban. Persyaratannya seperti ini loh, umpama ngurus KK, persyaratannya langsung begitu masuk nomor ini langsung ada jawaban. Jadi di HP langsung ada jawaban, persyaratannya sudah ada jawaban, sehingga masyarakat ini nyepakno berkas langsung digonang besok pakai kilo berkasih seperti itu, karena supaya tidak balik. Ini masih saya usahakan, mudah-mudahan di perubahan anggaran 2023 ini PAK ini saya usahakan untuk transaksinya anggaran untuk aplikasi ini, karena ini juga beli seperti itu. Para desa senantiasa selalu diberikan sehat walafiat, mendapatkan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya doa dan penutup akan disampaikan oleh diborong Bapak Kepala Desa lagi. Oleh Bapak Kepala Desa. Yang penting desa ini maksimal mungkin apa yang dulunya saya mencalonkan diri kepala desa itu memang ada visi misi, transparansi, birokrasi, pelayanan, ini memang tetap saya laksanakan, karena ini adalah amanah dari masyarakat juga. Perlu kami sampaikan, desa ini sudah melakukan transparansi, dibuktikan. Kemarin juga saya laporan kepada RT dan RW
termasuk penggunaan dana DDADD yang dilaksanakan oleh desa. Dia duit kongonan dia ya Pak RW ya, kemarin saya sudah melaporkan karena tidak mungkin semua masyarakat ini tahu, karena yang menjadi perwakilan ini jenengan ini kan RT dan RW. Ketika ada permasalahan monggo panjenengan ten RT dan RW. Ketika tidak bisa menyelesaikan monggo ten gene kulo atau BPD yang ada. Berkatan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Kepada seluruh warga RW 11 yang sudah hadir dan menyempatkan menghadiri undangan dari panitia malam hari ini, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dulu, ibu-ibu, monggo. Dari Pak Kepala Desa. Monggo ibu-ibu, ibu-ibu. Monggo ibu-ibu yang di belakang, ibu-ibu monggo langsung maju. Oke ibu-ibu, motor beri, oke, sambut motor beri. Antri di belakang, antri di belakang. Ibu-ibu semua, monggo dilanjutkan bapak-bapak. Kalau sudah ibu-ibu, bapak-bapak bisa langsung ikut panitia, bisa mengarahkan bapak-bapak. Asrul, monggo bapak-bapaknya bisa langsung ikut di belakang. Monggo bapak-bapaknya bisa langsung ikut berdiri di belakang. Monggo langsung. Monggo bapak-bapak yang hadir bisa ikut